Oke, untuk mencapai manfaat-manfaat tadi nih, pasti butuh regulasi kan ya, Mas? Nah, di Indonesia sendiri, regulasi dari jalur sepeda itu tuh menurut Mas sudah terimplementasi belum sih? Ini harus dibuat lagi, mungkin waktu itu sempat diskusi. Nah, dari forum diskusi FGD kemarin itu berharap tiap-tiap daerah punya perdanya masing-masing gitu loh, Mbak. Sehingga mungkin dari aturan regulasi yang tinggi nanti diturunkan ke tahap-tahap wilayah, kabupaten ataupun kota begitu, sehingga penerapannya juga bisa maksimal gitu. Karena bicara soal sepeda, bicara juga soal program nanti. Nah, program ini harus ada kebijakan. Nah, kebijakan ini ya biasanya peraturan daerah yang untuk memaksimalkan lah, gitu Mbak. Ada lagi Mbak? Terus kalau ini lewat peraturan Menteri Perhubungan ini yang tadi nomor PM 59 tahun 2020 tentang keselamatan sepeda jalan Nah, sebetulnya. pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ya, Gimana? boleh dilanjutin dulu Mas. Silakan. Banyak apa namanya syarat-syarat lah ya, ibaratnya syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan yang wajib hari ini pesepeda itu gunakan ataupun pesepeda itu mengerti, dan juga yang menggunakan kendaraan bermotor ataupun pengguna jalan lainnya juga wajib mengerti. Nah, hari ini kan kondisi masyarakat kita belum sampai ke sana begitu loh. Bersepeda tuh harus menggunakan ini itu berdasarkan peraturan, dan juga pengguna jalan lainnya juga harus menghargai sepeda dengan nanti ada rambu-rambu ini itu pertanda pertanda bahwasannya bakal ada pesepeda nih, bawa hati-hati dan segala macam gitu loh Mbak. Teman-teman pokoknya bisa cek di peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 59 tentang keselamatan bersepeda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan biasanya kayak masih sering kita lihat nih ya, banyak para pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas. Menurut Mas Taufik, edukasi seperti apa sih Mas yang bisa diberikan agar tidak terjadi konflik antara pesepeda dengan pengguna jalan yang lain? Jadi ini step edukasinya ya. Hari ini kan rata-rata bersepeda itu selain individu tapi ada komunitas juga ya. Nah, mungkin saya berharap juga nanti ke depannya banyak sekali komunitas-komunitas itu membuat forum-forum sih. Nah, forum-forum itulah yang gunanya nanti mungkin pemerintah bisa sosialisasi juga begitu loh. Ataupun hari ini juga sebetulnya kan bisa lewat media sosial juga kan. Sebetulnya bisa lebih fleksibel lagi kalau memang pihak pemerintah memanfaatkan itu untuk mensosialisasikan aturan-aturan mereka gitu loh Mbak. Karena bicara soal aturan-aturan, memang saya pun waktu saat berkendara sepeda juga terkadang lupa terkait peraturan-peraturan itu. Cuman kan hari ini kita mindsetnya gimana caranya kita aman, orang lain juga aman. Nah, tapi kan biasanya orang lain kan nggak berpikir demikian kan. Sehingga memang peraturan-peraturan ataupun regulasi-regulasi itu memang harus disosialisasikan untuk sepedanya dan untuk pengguna jalan lainnya biar saling mengerti begitu. Terus nih Mas, kalau mencontoh dari negara maju seperti Belanda dan Amerika Serikat, kenapa penerapan jalur sepeda di Indonesia tuh masih belum terlaksana dengan baik ya Mas? Banyak kendalanya, Mbak. Jadi kalau bicara soal pesepeda harus ujung-ujungnya harus dipertemukan sama banyak sektor lagi. Kalau menurut saya, kalaupun di sub sendiri yang bekerja itu juga sulit ya. Ujung-ujungnya di sub harus bekerja sama semua instansi lagi gitu loh. Karena dalam
mewujudkan sebuah regulasi ataupun mewujudkan sebuah tujuan besar, itu kan yang pertama harus berkolaborasi sama banyak pihak, dan juga pihak-pihak lain juga harus mengerti. Maka dari itu Indonesia nggak mungkin secepat itu menerapkan regulasi-regulasi terkait keselamatan pesepeda di jalan contohnya ya. Itu nggak mungkin cepat gitu, karena perlu banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi, perlu banyak penelitian juga, perlu banyak adanya kolaborasi dari multisektor ataupun semua pihak gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, ada nggak sih Mas yang bisa kita lakuin nih sebagai mahasiswa untuk menanggapi polemik jalur sepeda itu seperti apa ya Mas? Ada. Ini saya lakuin juga, kebetulan saya juga presiden mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Nah, hari ini saya coba buat kegiatan bersepeda, cuman kita kolaborasi sama Dishub, dan juga ada forum komunikasi pesepeda di Bandung Raya. Nah, kita berkolaborasi sama mereka buat kegiatan-kegiatan kecil, terus juga ada kampanye bersepeda, terus juga banyak hal lainnya. Sebetulnya dengan mungkin ya dari teman-teman juga bisa buat sebuah komunitas kecil gitu, di mana komunitas itu anak-anaknya ataupun teman-temannya itu rata-rata suka bersepeda, mungkin dari kosan ke kampus ataupun dari kampus ke tempat lainnya begitu. Nah, itu dibuat aja komunitas-komunitas kecilnya. Nah, nanti dikerjasamakan aja sama Dishub ataupun instansi-instansi terkait. Nah, nanti habis itu mengajak kampus-kampus lain untuk sama-sama bersepeda. Karena susah kalau seandainya kita ingin wujudin mungkin jalur sepeda yang aman nyaman, terus juga buat pengguna sepedanya kita senang, rasa safety waktu di jalan. Nah, susah kalau kita nggak melakukan itu dari sekarang dan nggak berkolaborasi. Itu sih, Mbak. Oke, seru banget ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari Caplano nih. Menarik banget pembahasannya. Ada pesan penutup nggak sih Mas buat kita Caplano gitu dari pembahasan kali ini? Kalau pesannya sih mungkin teman-teman bisa, kalau suka senang bersepeda ataupun memang transportasi utamanya sepeda, mungkin bisa juga menyebarkan rasa bersepeda, kesenangan bersepedanya ke teman-teman dekatnya. Karena menurut saya ya, kalau bicara soal masa depan, sepeda memang sangat-sangat baik buat masa depan kita sendiri pribadi ya, karena kan ada kesehatan juga lainnya. Cuman nah, tadi kita bicara soal penegakan regulasi ataupun dalam mewujudkan tujuan besar tadi. Nah, itu juga perlu mengajak teman-teman kita. Nah, gimana caranya pesepeda-pesepeda yang individu-individu ini bisa menginfluence teman-teman lain, membuat sebuah komunitas, di mana komunitas itu ya perlahan-lahan bisa berimpact bagi stakeholder lainnya gitu, ataupun teman-teman lainnya, ataupun orang-orang yang lebih banyak lagi. Itu sih. Paling buat pesepeda juga tetap safety riding, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Hargai juga sesama pengguna jalan. Itu aja, Mas. Oke, pesan penutupnya bagus banget ya Mas Taufik. Jadi kita ini udah sampai di penghujung podcast nih. Kami dari Humas HMTP Undip 2021 mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Taufik dari Surban yang udah sharing-sharing banyak tentang topik polemik jalur sepeda ini. Semoga next time kita bisa kolaborasi dengan topik yang lain. Terus juga makasih juga buat para Caplano dan para pendengar yang udah ngedengerin podcast kita. Dan nantikan podcast kita selanjutnya. Saya Sandika Putra Nugroho dan teman saya. Saya Putri Alia Larasati. Saya Safira Zelina. Sekian, goodbye and see you. Terima kasih. Terima kasih.